Halo semua, nama saya Lara. Selamat datang di channel YouTube ini. Titel: Jeffrey Dahmer, psikopat paling kejam di Amerika Serikat. Jeffrey Lionel Dahmer lahir pada tanggal 21 Mei tahun 1960 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, dari pasangan Lionel Herbert Dahmer, seorang ahli kimia keturunan Jerman dan Wales, serta Joyce Annette Flynn, seorang instruktur mesin ketik keturunan Norwegia dan Irlandia. Dari luar, keluarga mereka tampak seperti keluarga kelas menengah biasa, namun realitas di dalam rumah jauh dari kata harmonis. Ibu Jeffrey mengalami gangguan kecemasan parah. Ia bergantung pada obat penenang dan seringkali terbaring di ranjang dalam kondisi depresi, mengisolasi diri dari anak dan suaminya. Lionel, sang ayah, tenggelam dalam pekerjaannya dan sering tidak berada di rumah. Awalnya Jeffrey dikenal sebagai anak yang energik dan bahagia, namun saat menjalani operasi hernia di usianya yang keempat tahun, Jeffrey mulai menjadi pendiam, pemalu, dan tak banyak bergaul. Menurut beberapa ahli, trauma inilah yang kemudian membuatnya menjadi manusia sadis. Sejak usia dini, Jeffrey sudah menunjukkan minat yang tidak biasa terhadap binatang mati dan anatomi tubuh. Ketika pindah ke kota Bath, County Summit, Ohio pada tahun 1968, Jeffrey suka mengumpulkan serangga besar dan kerangka hewan kecil, seperti tupai, yang sebagiannya ia masukkan ke dalam toples formaldehida. Ketertarikannya dengan hewan tak bernyawa mungkin telah dimulai ketika pada usia 4 tahun, dia melihat ayahnya mengeluarkan tulang hewan dari bawah rumah keluarga. Sensasi menyenangkan didapatkannya ketika mendengar tulang-tulang itu. Jeffrey bahkan menyebut tulang hewan tersebut sebagai tongkat biola dan akan tenggelam dengan kesibukan ketika berhadapan dengan tulang-tulang tersebut. Suatu malam saat Jeffrey sedang makan bersama ayahnya, ia bertanya kepada ayahnya, bagaimana jika tulang ayam dimasukkan ke dalam cairan pemutih? Ayahnya yang senang dengan pertanyaan tersebut berpikir jika Jeffrey memiliki minat yang besar pada kimia. Ayahnya tanpa kecurigaan lalu menunjukkan cara memutihkan dan mengawetkan tulang hewan dengan aman menggunakan larutan kimia. Dari sinilah Jeffrey mulai menggunakan teknik ini dalam hobi mengumpulkan tulangnya. Jeffrey akan dengan sengaja mencari tulang hewan di bawah dan di sekitar rumah keluarganya untuk melengkapi koleksinya. Tak jarang, ia bahkan mengumpulkan bangkai hewan yang kemudian ia bedah dan kubur di samping rumahnya. Seorang teman bahkan mengaku pernah melihat Jeffrey memenggal seekor anjing sebelum memaku tubuh hewan tersebut ke pohon dan menusuk tengkoraknya ke atas tongkat di hutan di belakang rumahnya. Jeffrey mulai menunjukkan tanda-tanda kecenderungan alkoholisme. Kecenderungan ini membuatnya menjadi semakin terisolasi dan dianggap sebagai anak aneh di sekolah. Ia sering terlihat menyendiri, menatap kosong, atau melakukan lelucon aneh seperti berpura-pura mengalami kejang, atau menirukan suara anak cacat demi mendapatkan perhatian teman-teman sekolah. Jeffrey bahkan tak segan minum alkohol saat di kelas, dengan menyembunyikan alkohol tersebut ke dalam botol soda. Gejala-gejala penyimpangannya tidak hanya sampai di situ. Jeffrey juga tertarik secara seksual pada sesama jenis. Meski perasaan itu ditutup rapat, disembunyikan jauh-jauh, karena ia merasa itu adalah sesuatu yang salah. Ia sempat menjalin hubungan singkat dengan seorang remaja laki-laki. Bukan hanya itu, Jeffrey juga mulai menyadari jika dirinya tertarik bahkan terobsesi dengan tubuh pria. Dorongan sadis yang tidak biasa ini sering mengambil alih pikirannya. Fantasi gelap tentang menguasai dan memanipulasi tubuh pria terus berkembang hari demi hari. Hingga pada usia 16 tahun, Jeffrey mencoba mewujudkan fantasi tersebut. Saat itu ia menargetkan seorang atlet lari yang menurutnya menarik. Dalam fantasinya, Jeffrey membayangkan melakukan hal tidak senonoh pada atlet lari tersebut. Untuk mewujudkannya, ia lalu dengan sengaja bersembunyi di semak-semak dengan tongkat baseball, menunggu pria tersebut lewat.
Namun, atlet lari tersebut tidak lewat pada hari itu. Tahun 1977, orang tua Jeffrey memutuskan bercerai saat ayahnya mengetahui jika istrinya berselingkuh. Jeffrey terpaksa tinggal sendirian karena ayahnya memutuskan tinggal sementara di sebuah motel, sementara ibu dan adiknya tinggal bersama di rumah kerabat mereka. Tinggal di rumah sendiri membuat hasrat dan obsesi Jeffrey semakin menjadi-jadi. Dan dari sinilah awal mula tragedi kejam itu terjadi. Suatu hari di tanggal 18 Juni 1978, Jeffrey yang berusia 18 tahun sedang mengemudi di sekitar jalan Ohio. Saat itulah ia melihat Stephen Mark Hicks yang sedang mencari tumpangan di pinggir jalan tanpa mengenakan baju. Hal ini membangkitkan gairah Jeffrey. Ia lalu menghampiri Stephen, mengajaknya ke rumahnya dengan alasan minum minuman keras. Stephen yang tidak curiga lalu setuju mengikuti ajakan Jeffrey dengan janji hanya beberapa gelas saja. Saat tengah menikmati alkohol dan berbincang, Jeffrey menyadari Stephen adalah pria normal. Ia tahu tindakan menggoda apapun akan ditolak oleh Stephen yang lebih tertarik membicarakan tentang perempuan. Namun Jeffrey tak kehilangan akal untuk melampiaskan hasratnya. Ia lalu memukul Stephen dengan dumbbell sebesar 4,5 kg sebanyak 2 kali. Meremas leher Stephen dengan sekuat tenaga hingga Stephen kehilangan kesadaran. Hal itu dilakukan Jeffrey karena Stephen ingin pulang, sementara Jeffrey masih ingin ditemani berbicara, minum alkohol, sambil mendengarkan musik. Saat menyadari jika Stephen telah pingsan, Jeffrey melakukan tindakan sap-sap pada tubuh Stephen. Jeffrey menanggalkan pakaiannya, meraba-raba dadanya, lalu melakukan tindakan tercela sambil berdiri di atas tubuh Stephen. Hal ini dilakukan selama beberapa jam. Lalu setelah puas melampiaskan hasratnya, ia kemudian menyeret tubuh Stephen yang tak sadarkan diri itu ke ruang bawah tanah. Tak sampai di situ, keesokan harinya, tubuh Stephen dibagi menjadi beberapa bagian. Kulit dan daging dilarutkan dalam cairan asam, lalu disiram ke dalam toilet. Sementara tulang belulang dihancurkan dengan palu kodam, dibuang, dan disebarkan di hutan di belakang rumahnya. 6 minggu setelah tindakan brutal yang dilakukan pada Stephen, ayah Jeffrey lalu kembali ke rumahnya bersama tunangan barunya. Jeffrey didaftarkan kuliah di Universitas Negeri Ohio, mengambil jurusan bisnis. Namun hanya bertahan selama 1 semester saja, dengan IPK 0,45. Ayahnya yang tidak putus asa kemudian mendaftarkan Jeffrey di Angkatan Darat Amerika. Namun lagi-lagi, Jeffrey dipecat karena ia kerap membuat masalah. Kecanduannya pada alkohol membuat Jeffrey benar-benar menjadi biang masalah. Atas alasan itulah, kemudian ayahnya mengirim ia tinggal bersama neneknya. Ketika tinggal bersama neneknya, kehidupan Jeffrey mulai membaik, meski kecanduannya kepada rokok dan alkohol tidak juga berhenti. Ia sering menemani neneknya ke gereja, melakukan pekerjaan rumah tangga, aktif mencari pekerjaan, dan mematuhi sebagian besar peraturan rumah neneknya. Hal ini membuatnya diterima bekerja sebagai mixer di pabrik coklat Milwaukee Ambrosia. Saat bekerja inilah sebuah insiden terjadi. Seorang pria menawarkan untuk melakukan tindakan oral pada Jeffrey. Hal ini lalu membangkitkan fantasi kontrol dan dominasi yang dia kembangkan saat remaja. Dari sinilah Jeffrey mulai membiasakan diri dengan bar, permandian, dan toko buku yang ramai oleh penyuka sesama jenis di Milwaukee. Jeffrey juga mencuri manekin laki-laki dari sebuah toko untuk menjadi pelampiasan hasratnya. Namun, manekin tersebut terpaksa harus dibuang karena neneknya menemukan manekin tersebut. Selama mengunjungi permandian, Jeffrey kerap melakukan tindakan tercela. Dia memberikan obat tidur kepada pasangan sejenisnya,
memberi mereka minuman keras yang dicampur dengan obat penenang, lalu menunggu pasangannya tertidur sebelum melakukan berbagai tindakan tidak senonoh. Obat ini didapatkannya dengan berbohong pada dokter bahwa dia bekerja di malam hari dan membutuhkan tablet untuk menyesuaikan dengan jadwal itu. Tindakan ini baru berhenti setelah 12 orang melaporkan Jeffrey, sehingga keanggotaan Jeffrey dicabut. Pada tanggal 8 September 1986, Jeffrey sempat ditangkap atas tuduhan melakukan tindakan merangsang organ vitalnya sendiri di depan dua anak laki-laki berusia 12 tahun yang dilakukan di dekat sungai. Awalnya Jeffrey mengelak dan mengatakan jika ia hanya buang air kecil. Namun seorang saksi membuat Jeffrey terpaksa mengakui perbuatannya, sehingga ia dijatuhi hukuman 1 tahun masa percobaan dengan instruksi tambahan untuk menjalani konseling. Selepas masa percobaan itu, Jeffrey bertemu dengan seorang pria berusia 25 tahun bernama Stephen Tuomi dan membujuknya untuk datang ke Hotel Ambassador di Milwaukee. Saat itu, Jeffrey hanya bermaksud membius dan berbaring di samping Tuomi. Namun keesokan paginya, ia terbangun dan menemukan Tuomi terbaring di bawahnya di tempat tidur. Dadanya hancur, menghitam dan membiru karena memar. Cairan merah merembes dari sudut mulut Stephen Tuomi, sementara tinju serta salah satu lengan Jeffrey memar parah. Jeffrey lalu membeli koper besar untuk mengangkut Tuomi. Di rumah neneknya, ia merebus kepala dalam campuran deterjen dan pemutih agar tengkorak tetap utuh. Sementara bagian lain dari Tuomi dibagi menjadi bagian kecil dan dibuang ke tempat sampah. Insiden ini menjadi pengalaman paling menakjubkan untuk Jeffrey, karena setelahnya ia tak lagi berusaha mengendalikan dorongan hatinya. Dia mulai aktif mencari korban, yang sebagian besar dia temui di dalam atau sekitar bar sesama jenis dan biasanya membujuk mereka ke rumah neneknya. Dia akan membuat pasangannya tak sadarkan diri dengan obat penenang sebelum atau segera setelah melakukan aktivitas tidak senonoh dengan mereka. Tak lupa, setiap pasangan sesama jenisnya tidak sadarkan diri, dia akan memeras leher mereka hingga kehilangan ruh. Tercatat, terdapat 4 tindakan penghilangan nyawa yang dilakukan Jeffrey di rumah neneknya, masing-masing berusia 14 tahun, 22 tahun, 24 tahun, dan 25 tahun. Pada bulan September tahun 1988, nenek Jeffrey memintanya untuk pindah, sebagian besar karena kebiasaan minum Jeffrey. Kebiasaannya membawa pria muda ke rumahnya saat larut malam, dan bau busuk yang berasal dari ruang bawah tanah dan garasi. Jeffrey lalu pindah apartemen 1 kamar tidur di 808 North 24 Street. Namun 2 hari kemudian, dia lagi-lagi ditangkap karena membius dan membelai secara seksual seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang telah dia pikat ke rumahnya dengan dalih berpose tanpa busana untuk difoto. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun masa percobaan dan 1 tahun di rumah pemasyarakatan dengan izin pembebasan kerja, sehingga dia masih bisa mempertahankan pekerjaannya. 1 minggu setelah kepindahannya, lagi-lagi Jeffrey melakukan tindakan kejam penghilangan nyawa. Tindakan penghilangan nyawa itu terjadi lebih cepat dan lebih sering dengan cara yang semakin brutal sepanjang tahun 1990 hingga tahun 1991. Metode yang dilakukan Jeffrey selalu sama, membuat pasangan sejenisnya tak sadarkan diri menggunakan pil tidur atau minuman alkohol. Setelah itu, leher mereka diperas atau dipukul hingga kehilangan nyawa. Beberapa korban diajak berhubungan badan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Lalu setelah puas dan tubuh korbannya mulai mengalami pembusukan, Jeffrey akan membaginya menjadi beberapa bagian kecil, mengambil organ dalam, menyimpan bagian tubuh seperti tulang kepala. Bahkan dalam beberapa kasus, Jeffrey memakan bagian-bagian tersebut. Jeffrey juga tak pernah melewatkan dokumentasi setiap ia memisahkan bagian-bagian dari pria-pria tersebut.
Bagian dari pria-pria tersebut disimpan oleh Jeffrey dalam kulkas, freezer, dan tangki asam. Meski sesama penghuni telah berulang kali mengeluh kepada manajer gedung tentang bau busuk yang berasal dari apartemen milik Jeffrey, kejahatan Jeffrey tak pernah terkuak. Tidak ada pemeriksaan, sebab Jeffrey selalu beralasan freezernya rusak, beberapa ikan tropisnya baru saja mati. Juga alasan-alasan lain untuk menyembunyikan kejahatannya. Kejahatan Jeffrey sempat hampir terkuak ketika salah satu korbannya yang berusia 14 tahun yang merupakan adik laki-laki dari salah satu korban Jeffrey melarikan diri dalam keadaan tanpa busana, linglung, dan mengeluarkan cairan merah karena kepalanya telah dilubangi. Anak laki-laki tersebut lalu bertemu 3 wanita yang segera melapor ke polisi. Ketika polisi datang, Jeffrey memberitahu polisi jika anak laki-laki tersebut berusia 19 tahun dan mereka adalah sepasang kekasih yang sedang bertengkar. Dan karena terlalu banyak minum, tanpa sadar mereka saling menyakiti saat bercinta. Namun ketiga wanita tersebut tidak percaya karena anak laki-laki itu mengeluarkan cairan merah bukan hanya pada bagian kepala, namun pada bagian pangkal paha belakang hingga betisnya, menandakan jika anak laki-laki tersebut mengalami tindakan pemerkosaan di bagian belakang. Bukannya melakukan pengecekan terhadap anak laki-laki tersebut, para polisi bahkan dengan kasar memberitahu kepada ketiga wanita tersebut untuk diam dan jangan ikut campur, serta mengatakan hal tersebut adalah hal yang biasa pada percintaan sesama jenis. Bahkan saat pemadam kebakaran yang tiba di lokasi ingin memberikan pertolongan pertama, polisi tersebut malah mengusir pemadam kebakaran dan meyakinkan mereka jika mereka akan mengawal Jeffrey beserta anak laki-laki itu ke apartemennya. Sayangnya, di apartemen itu polisi hanya mengintip tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Setelah polisi pergi, Jeffrey lantas menyuntikkan asam klorida ke dalam otak anak laki-laki itu. Setelah kejadian itu, Jeffrey masih melakukan tindakan jahatnya. Tercatat 4 orang yang menjadi korban pasca kejahatannya setelah itu hingga 22 Juli tahun 1991, saat calon korban terakhirnya berhasil lolos. Satu-satunya korban yang berhasil lolos hidup-hidup dari cengkeraman Jeffrey Lionel Dahmer. Malam itu, tanggal 22 Juli tahun 1991, Tracy, setelah tiba di apartemen milik Jeffrey, ia langsung menyadari sesuatu yang tidak biasa. Pasalnya, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat hidungnya. Aroma asam seperti daging membusuk bercampur bahan kimia menyelimuti udara, menimbulkan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Menurut Tracy, interior apartemen itu pun aneh. Dinding dengan cat yang kusam, patung-patung aneh, dan aroma yang menusuk semakin memperkuat firasat buruk dalam hati Tracy. Musik dari film The Exorcist 3 terdengar menggelegar dari televisi, menambah aura menyeramkan tempat itu. Jeffrey awalnya bersikap tenang, bahkan sedikit kikuk. Namun tak lama kemudian wajahnya berubah. Setelah beberapa saat berbasa-basi, ia tiba-tiba mengeluarkan pisau besar dan mencoba memborgol Tracy. Hanya suatu borgol yang berhasil dikunci di pergelangan tangan kanannya. Jantung Tracy berdegup kencang. Ia menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat berbahaya. Alih-alih panik, Tracy tetap tenang. Ia menatap Jeffrey dan berkata dengan suara serendah mungkin, "Aku tidak akan kemana-mana." Ia mencoba meredam ketegangan, sambil terus mencari celah untuk kabur. Mereka duduk di ruang tengah, dan Jeffrey sesekali menatap Tracy dengan pandangan kosong, seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Jeffrey lalu mengarahkan kepala Tracy ke dadanya dan berkata, ingin melihat detak jantungnya, sebuah isyarat menyeramkan bahwa ia sedang mempertimbangkan waktu untuk menghilangkan nyawa Tracy. Namun Tracy terus berbicara, mencoba mengalihkan perhatian Jeffrey
menumbuhkan ilusi bahwa ia patuh dan tidak berbahaya. Setelah hampir 1 jam menahan ketakutan dan mengamati gerak-gerik Jeffrey, akhirnya Tracy melihat momen emas saat Jeffrey sedikit lengah. Dengan sekuat tenaga, Tracy menghantam wajah Jeffrey dan berlari ke arah pintu, berhasil membuka dan kabur keluar apartemen dengan satu tangan yang masih diborgol. Tracy berlari sekencang mungkin di jalanan hingga akhirnya bertemu dengan 2 polisi, Rolf Mueller dan Robert Trout, yang sedang berpatroli. Dengan napas memburu, ia menunjukkan borgol di tangannya dan menceritakan apa yang sedang terjadi. Para petugas pun langsung mendatangi apartemen Jeffrey. Meski mengalami beberapa insiden, kedua polisi tersebut berhasil menemukan semua kejahatan Jeffrey selama ini. Apa yang mereka temukan di sana membuat dunia terdiam. Foto-foto korban yang telah dihilangkan nyawanya dan dipisah dalam beberapa bagian. Jantung, kelamin, kulit, dan kepala ditemukan di kulkas, serta sisa-sisa bagian manusia yang tersimpan dalam drum. Setelah ditangkap pada tanggal 22 Juli tahun 1991, Jeffrey Dahmer dibawa ke kantor polisi Milwaukee. Saat itu, ia tidak menunjukkan banyak perlawanan atau kebingungan. Ketika penyelidik mulai membuka tanya jawab, Jeffrey langsung mengakui semuanya tanpa tekanan. Selama 60 jam interogasi, ia memberikan rincian mengerikan. Jeffrey mengaku telah menghilangkan 17 pria dan anak laki-laki antara tahun 1978 hingga tahun 1991. Motivasinya bukan sekedar hasrat kelaminnya, tapi obsesi untuk menciptakan zombie atau budak hidup yang tidak akan meninggalkannya. Ia melakukan pemerkosaan pada mayat, memakan mereka, dan menyimpan bagian mereka seperti trofi, termasuk tengkorak, jantung, dan kelamin. Jeffrey juga menjelaskan bagaimana ia melakukan eksperimen aneh, seperti menyuntikkan air panas atau asam ke dalam otak korban yang masih hidup. Penyidik mencatat keterangannya dengan campuran rasa syok dan jijik. Jeffrey tidak berusaha membela diri. Ia bahkan mengungkapkan bahwa ia ingin hukuman mati agar semua ini segera berakhir. Sidang dimulai pada tanggal 13 Januari tahun 1992 di Milwaukee, Wisconsin. Jeffrey didakwa dengan 15 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama. 1 dakwaan lain menyusul kemudian, di mana total 16 dari 17 korban, 1 di Ohio, dibahas secara terpisah. Jeffrey mengaku bersalah, namun pengacaranya mengajukan pembelaan bahwa ia tidak waras secara hukum saat melakukan penghilangan nyawa. Ini menimbulkan perdebatan publik. Apakah monster seperti Jeffrey bisa dianggap gila? Jaksa menyatakan bahwa Jeffrey tahu dengan jelas apa yang ia lakukan. Terbukti dari upayanya menyembunyikan bukti, memilih korban, dan menipu polisi saat hampir ketahuan. Ia disebut sebagai predator yang terorganisir dan sangat sadar akan aksinya. Selama persidangan, para ahli psikologi forensik terbagi. Beberapa menyebut Jeffrey mengidap kelainan mental seperti gangguan kepribadian antisosial dan necrophilic disorder. Sementara yang lain menyebut ia sepenuhnya sadar. Selama di sidang, Jeffrey hanya terdiam, kadang menunduk atau terlihat kosong. Sementara keluarga korban memberikan pernyataan dengan tangis, kemarahan, dan trauma mendalam. Pada 17 Februari tahun 1992, hakim menyatakan Jeffrey Dahmer bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Ia divonis 15 hukuman seumur hidup berturut-turut dengan total hukuman 957 tahun penjara dan tidak diberi kemungkinan bebas bersyarat. Jeffrey dikirim ke Columbia Correctional Institution di Portage, Wisconsin. Anehnya, di penjara ia berubah sikap. Ia meminta dibaptis oleh pendeta, menyatakan ingin menebus dosanya. Ia bahkan sering membuat lelucon sarkastik soal penghilangan nyawa dan kanibalisme.
bahkan mencetak pesanan dari perpustakaan penjara tentang topik-topik yang mengingatkan pada kejahatannya sendiri. Ini membuat banyak narapidana lain marah dan jijik. Beberapa melihatnya sebagai penghinaan terhadap para korban. Pada tanggal 28 November tahun 1994, Jeffrey ditugaskan membersihkan kamar mandi penjara bersama 2 tahanan lain, Jesse Anderson dan Christopher Scarfer, seorang narapidana skizofrenia yang dihukum karena melakukan penghilangan nyawa. Dalam waktu singkat, saat penjaga meninggalkan mereka, Christopher Scarfer memukul Jeffrey dengan batang besi dari alat olahraga hingga kehilangan nyawa. Jeffrey menderita trauma kepala parah dan meninggal 1 jam kemudian di rumah sakit. Jesse Anderson juga dipukul dan meninggal 2 hari kemudian. Scarfer kemudian mengaku bahwa ia yakin Jeffrey tidak menunjukkan penyesalan dan sering membuat candaan soal mayat. Ia merasa didorong secara spiritual untuk menghentikan iblis tersebut. Ia juga menyebutkan suara-suara dalam pikirannya sebagai alasan. Setelah kematian Jeffrey Lionel Dahmer, banyak yang lega, tapi juga menganggap keadilan belum sepenuhnya ditegakkan karena Jeffrey tidak menjalani hukuman penuh. Apartemennya unit 213 dihancurkan. Barang-barangnya yang berkaitan dengan penghilangan nyawa dimusnahkan. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah berikutnya. Tetaplah di channel ini.